Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang baik. Wow. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, bersukacitalah. Sama-sama katakan sekali lagi, bersukacitalah. Rasa-rasanya hari-hari ini susah banget untuk setiap kita bersukacita. Setiap ditanya, kenapa sih kamu gak bersukacita? Waduh, gak tahu aja. Problem saya nih, waduh, banyak, besar, dan tinggi. Waduh, kok kayak lagu. Dan begitu banyaknya masalah, sehingga itu yang mengunci setiap kita untuk tidak bisa bersukacita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, di mana ini nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus bilang kepada kawan-kawan sekerjanya pada saat itu di ayat 4. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Diulang 2 kali. Betapa pentingnya bersukacita. Pada saat itu Rasul Paulus dalam tekanan, dalam masalah, dalam keadaan yang gak enak buat Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap memilih untuk bersukacita. Karena sukacita Paulus itu bukan dari apa yang bisa dia dapat, apa yang dia bisa miliki, tetapi sukacitanya Rasul Paulus pada saat itu, di mana dia bisa memberitakan Injil dan berjuang bersama-sama kawan-kawan sekerjanya untuk apa? Memberitakan kabar baik. Buat banyak orang itu sukacita Paulus, supaya orang bisa dengar tentang Yesus, bisa dengar kabar baik melalui Rasul Paulus dan kawan-kawan sekerja yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya setiap kita tetap bersukacita. Karena bersukacita di dalam Tuhan ini bukan bersukacita di keadaan yang bagi setiap kita baik-baik saja. Kita bisa bersukacita kalau keadaan kita oke-oke aja, aman, semuanya berjalan dengan baik, semuanya dengan lancar. Kita bisa bersukacita, kita bisa bergirang. Tapi firman Tuhan katakan, biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, keadaan apapun yang menghampiri saudara dan saya itu tidak akan mengguncang setiap kita, karena sukacita kita ada di dalam Tuhan, bukan ada di dalam keadaan sekeliling kita atau situasi yang terjadi dalam setiap kehidupan kita yang bisa mendistract kita untuk kita tidak bersukacita. Firman Tuhan katakan jelas buat saudara dan saya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacita dengan keadaan dunia ini, bukan sukacita karena dunia bisa kasih apa aja buat setiap kita. Justru pemberian yang kita bisa dapat, yang kita bisa raih, itu hanya sesaat saja. Kita bisa bergembira, kita dapat uang yang banyak, kita bisa mencapai ini, mencapai itu, kita bisa gembira sesaat. Tapi sesungguhnya ada batas waktunya. Tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya bersukacita di dalam Tuhan, sehingga sukacita kita tidak ditentukan karena keadaan-keadaan luar. Kalau kita bersukacita di dalam Dia, maka keadaan apapun yang ada di luar, setiap kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap tenang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita kerjakan dengan apa? Dengan sukacita.
Karena hari-hari ini orang bersukacita tuh rasanya mahal banget. Orang gak pengen bersukacita. Orang bawaannya marah-marah, orang bawaannya ngomel-ngomel, orang bawaannya cemberut terus, orang bawaannya curiga sama orang terus. Susah untuk bersukacita. Karena orang menaruh sukacita itu di pencapaian. Apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa dapatkan, di situ mereka taruh sukacita. Dimana seharusnya setiap kita menaruh sukacita kita di dalam Tuhan. Sehingga gelombang badai hidup apapun yang menerpa saudara dan saya tidak akan membuat saudara dan saya mundur. Kita akan tetap bersukacita walau keadaan berjuang kita dalam kehidupan kita. Kita berjuang dalam setiap kehidupan, dalam segala keadaan. Rasanya kita, aduh Tuhan, tolong, berat. Tapi dalam keadaan seperti itu pun kita tetap, Tuhan, I will rejoice in you. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita. Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita. Kita nggak akan kuat menghadapi keadaan-keadaan di luar setiap kita kalau kita nggak bersukacita di dalam Dia. Maka keadaan-keadaan luar itulah yang akan mendistract setiap kita untuk kita kehilangan sukacita kita, tercuri damai sejahtera kita. Pada akhirnya kita cemberut, kita bengong, kita marah-marah. Kenapa? Karena kita nggak bersukacita di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk setiap kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu adalah kekuatan setiap kita menghadapi apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, supaya saudara dan saya tetap kuat karena ada sukacita Tuhan yang mengalir deras setiap hari, itu mengalir di dalam hati setiap kita. Bagaimana caranya sukacita Tuhan itu ada di dalam setiap kita? Oleh sebab itu setiap kita harus terhubung sama Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman-Nya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga firman Tuhan itu menjadi yang namanya kekuatan sukacita di dalam setiap kita. Walaupun mungkin tahun depan orang berkata bahwa akan terjadi inilah, akan terjadi itulah dengan perekonomian Indonesia, bla bla begitu. Tetapi kalau setiap kita sungguh-sungguh menaruh sukacita kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi di depan saudara nanti, saudara akan berjalan dengan pasti. Karena sukacita setiap kita taruh di dalam Tuhan. Kita akan berjalan di dalam yang namanya kemustahilan. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan tangan yang ajaib, yaitu tangannya Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, simple. Ini hal yang harus saudara dan saya kerjakan setiap hari. Bersukacita di dalam Dia. Bersukacita di dalam Dia. Karena itu adalah kekuatan setiap kita. Kalau hari ini ada di antara setiap kita rasanya susah untuk bersukacita, ayo datang sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan aku, Engkaulah sukacita aku Tuhan, Engkaulah gunung batu. Aku bilang sama Tuhan, jangan hidup tuh rasanya orang tuh sekarang susah murah senyum. Kayaknya senyum sama orang
Kayaknya sebel lihat orang. Rasa-rasanya lihat orang tuh rasanya kesel. Nggak murah senyum gitu loh. Ayo dong, biar sukacita kita tuh yang ada di dalam mengalir keluar, terekspresi di wajah setiap kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap kita bisa bersukacita. Walaupun keadaan sekeliling kita tidak mendukung kita untuk bersukacita, tetapi kedalaman kita ada Yesus, di mana kita bisa tetap bersukacita. Biar firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk tetap bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena ketika saudara dan saya bersukacita, maka Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah setiap kita. Tuhan akan menuntun setiap kita untuk membawa saudara dan saya pada apa? Pada kemenangannya. Walaupun kita akan melewati namanya lembah kekelaman, masalah dalam kehidupan kita, tapi Dia Allah yang menyertai setiap kita, yang akan tetap memegang tangan setiap kita, yang akan menuntun setiap kita dan berkata, jangan takut, aku bersama dengan kamu. Wow, sebab Tuhan baik, bahwa Tuhan akan menuntun saudara dan saya dan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau memutuskan untuk apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Roh Kudus untuk kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.